again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8. Nama saya Adi Guna bersama rekan saya Tri Rodotun. Di video kali ini kita akan membahas peran Sumpah Pemuda dalam Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya ya, supaya tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sejak kapan bahasa Indonesia digunakan di Indonesia? Awal bahasa Indonesia digunakan di Indonesia bermula dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan wujud kristalisasi semangat nasionalisme keberhasilan bangsa Indonesia yang pernah dijajah dari bangsa asing. Dengan adanya Sumpah Pemuda, suku bangsa yang sebelumnya bercerai-cerai mulai sadar untuk bersatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tujuan lahirnya bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu yang telah dipakai sebagai lingua franca sebelum abad-abad yang lalu. Dibuktikan dengan ditemukan sebuah prasasti di daerah Palembang, Jambi, dan beberapa wilayah di sekitar Pulau Sumatera. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda yang mana butir-butir tersebut berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dalam hal ini kita mendengar ikrar ketiga berbunyi menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada ikrar tersebut meyakinkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nama bahasa Indonesia sifatnya politis. Nama bahasa Indonesia sendiri sifatnya politis karena setujuan dengan nama negara yang sudah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Sifat tersebut merupakan timbul karena keinginan bangsa Indonesia mempunyai semangat berjuang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat satu sama lain dalam satu ikatan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sejatinya di atas bahasa daerah. Tetapi, bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari sangat berdampingan. Jadi, meskipun bahasa Indonesia bersifat untuk mempersatukan bangsa Indonesia, tapi bahasa daerah tidak dihapuskan karena akan memperkaya bahasa yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dikenal dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia sebelum resmi namanya menjadi bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Pada akhirnya disahkan pada saat peristiwa Sumpah Pemuda sehingga menjadi bahasa Indonesia. Jadi, peran Sumpah Pemuda dalam bahasa persatuan bahasa Indonesia melalui butir-butir ikrar teks Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Ikrar Sumpah Pemuda di poin ketiga, terdapat pengakuan bahwa bangsa Indonesia adalah bahasa persatuan. Dalam ikrar yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hasil kesimpulan dari Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928 menegaskan bahwa pemuda dari berbagai daerah di seluruh Nusantara bersumpah untuk bersatu atas nama tanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan memiliki bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat.